Rp300 dirubah ke Indonesia itu menjadi 1 juta, ternyata tidak bisa beli apa-apa di negara saya. Mengatakan Rp300 ditukar di rupiah menjadi 1 juta, tidak ada apa-apanya. Anda buka mata Anda pergi ke perkampungan, nggak perlu ke perkampungan ya, Anda pergi ke trotoar. Di situ berapa banyak rakyat Indonesia mengais pagi, mengais petang, mengais malam untuk mendapatkan uang Rp1.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di kesempatan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ada sis harahap yang disekolahkan oleh TKW Malaysia, geng. Katanya sis harahap ini, geng, Rp300 bila ditukar ke rupiah itu di Indonesia tidak jadi apa-apa. Kayak gitu, geng, ya. Ya mungkin bagi sis harahap ini ya mungkin tidak terjadi, tidak berefek apa-apa, tapi bagi rakyat kecil, bagi orang yang tidak mampu, bagi orang yang tidak yang tidak berkecukupan seperti saya, ya, mencari uang 1.000, 2.000, 3.000 sampai 100.000 itu sangatlah susah di Indonesia, geng. Jangankan sampai 1 juta. Kayak gitu loh, gak jadi apa-apa. Wow, ya Ikinya paham, memang di Indonesia pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Tapi Anda sudah menghina mata uang negara Malaysia kayak itu. Ini tidak boleh kayak gitu loh. Anda selalu meremehkan negara Malaysia. Aduh, Ikinya sampai pelik. Dan disekolahkanlah oleh TKW Malaysia. Nah, kalau seperti ini, koyak nggak koyak? Koyak lah. Ini TKW Malaysia yang udah bekerja ataupun yang udah menikah dengan orang Malaysia. Mungkin seperti itu ya, geng. Ya, Ikinya kurang tahu juga. Silakan yang tahu, silakan komen di bawah. Oke, geng. Jom kita simak videonya seperti apa. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, and share-nya. Apapun itu, silakan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Rp300 dirubah ke Indonesia itu menjadi 1 juta, ternyata tidak bisa beli apa-apa di negara saya. Coba untuk netizen. Oke, ini untuk terkhususnya ya, untuk yang terpaling teredukasi, yang terpaling berwawasan, dan yang terpaling berilmu. Anda sebagai pengedukasi, Anda tidak selayaknya merendahkan nilai mata uang. Karena Anda sendiri tahu, di Indonesia sendiri masih banyak rakyat Indonesia hidup dalam garis kemiskinan, yang untuk mendapatkan uang Rp1.000 pun mereka harus bekerja keras dari pagi sampai ke malam, belum tentu mendapatkan uang Rp1.000 ya. Jadi Anda yang mengatakan Rp300 ditukar di rupiah menjadi 1 juta, tidak ada apa-apanya. Anda buka mata Anda pergi ke perkampungan, nggak perlu ke perkampungan ya, Anda pergi ke trotoar. Di situ berapa banyak rakyat Indonesia mengais pagi, mengais petang, mengais malam untuk mendapatkan uang Rp1.000. Jadi Anda yang terpaling edukasi, nggak selayaknya dan nggak seharusnya Anda menunjukkan kebodohan Anda menunjukkan keangkuhan Anda. Sedangkan rakyat Anda sendiri yang berada di Indonesia masih sangat memerlukan uang, walaupun senilai Rp1.000. Enggak perlu Anda mengatasnamakan edukasi kalau pada hakikatnya Anda sendiri sebagai pengedukasi merendahkan nilai mata uang. Ya, Rp300 ditukarkan ke rupiah menjadi 1 juta.
1 juta boleh membayar ambulan. Ya. Boleh membayar minyak ambulan yang dimintai oleh seorang driver. Bener banget. 1 juta rupiah bisa membeli sembako, beras, minyak, gula, dan lain-lainnya. 1 juta rupiah bisa membayar listrik, air, dan sebagainya. 1 juta rupiah bisa membelikan barangan-barangan sekolah anak-anak. 1 juta rupiah bisa untuk hidup rakyat Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan. Bagi Anda 1 juta nggak ada nilai. Bagi Anda 1 juta nggak ada apa-apanya. Bagi Anda 1 juta itu, alah apa ini. Tapi bagi rakyat Indonesia 1 juta rupiah sangat berharga ya, sister. Terpaling edukasi, terpaling berwawasan. Tapi dalam video-video Anda sangat menunjukkan kebodohan Anda dan keangkuhan Anda. Anda mengkritik pemerintahan yang ada di tempat Anda. Anda mengkritik pemimpin yang ada di kota Anda. Itu mengkritik ataupun itu mengkhianati. Itu mengkritik ataupun itu memburukan. Ya. Anda berkoar-koar sana sini. Ini si A, si B, si C sudah memburukan Indonesia, sudah memburukan ini, sudah mengkhianati NKRI, sudah mengkhianati ini karena posisinya kita ada di negara lain. Jadi, Anda menganggap kita adalah pengkhianat. Tapi Anda yang berada di Indonesia mengkritik pemimpinan di kota Anda, itu bukan disebut pengkhianat ke? Itu bukan disebut memburukan ke? Enggak kan? Karena Anda duduk di Indonesia. Sedangkan orang yang duduk di luar negara, Anda katakan dan pengikut-pengikut Anda mengatakan kita adalah seorang pengkhianat negara. Kita adalah memburukan Indonesia. Kenapa kita yang ada di luar Indonesia kita nggak boleh mengkritik? Hah? Apakah ada undang-undangnya yang menyatakan warga negara Indonesia yang ada di luar negara tidak berhak mengkritik apapun yang ada di Indonesia? Apakah ada undang-undangnya? Kalau ada, bagi tahu undang-undang berapa. Disekolahkan betul. Selagi kita masih memegang paspor Indonesia, kita ada hak lagi untuk berbicara dan mengeluarkan suara kita terhadap apapun yang kita tidak setujui. Ya, terpaling edukasi. Dan satu lagi, terpaling edukasi dan anak-anaknya yang terpaling edukasi, gunakan otak, gunakan minda kalian, ya, gunakan wawasan kalian untuk melihat ke depan. Jangan hanya koar saling memburukan ini, tapi hakikatnya mulut Anda sendiri ya yang merendahkan nilai duit. Anda tidak memikirkan rakyat Anda yang ada di Indonesia itu ya. Gimana kalau ngelihat video Anda? Bagi Anda 1 juta rupiah nggak ada apa-apanya, tapi bagi mereka 1.000 rupiah pun udah sangat berarti. 1.000 rupiah ya. Untuk mendapatkan 1.000 rupiah itu sendiri pun mereka berjuang dari pagi sampai ke malam. Tapi Anda yang terpaling edukasi, Anda menunjukkan bahwasannya pendidikan Anda, wawasan Anda, edukasi Anda zero. Ya, zero. Kosong. Orang yang paling edukasi, orang yang mengedukasi, orang yang memberikan wawasan gak akan pernah merendahkan nilai mata uang itu sendiri. Karena kita adalah manusia biasa. Benar. Kita pun ada hati, kita pun ada perasaan. Ya. Gimana kalau rakyat-rakyat di bawah Anda melihat video Anda yang Anda merendahkan
uang 1 juta. Apakah mereka nggak teriris hatinya? Apakah mereka nggak terluka hatinya dengan video Anda? Kononnya terpaling edukasi, terpaling berwawasan, tapi pada hakikatnya Anda tidak layak disebut sebagai pengedukasi, sebagai orang yang berwawasan dan sebagai orang yang berpendidikan. Karena orang yang mengedukasi tidak akan pernah mengecilkan nilai mata uang ataupun tidak akan pernah mengecilkan sesuatu hal, ya. Semoga Anda lebih berhati-hati dalam membuat konten, ya. Karena takutnya Anda akan disebut sebagai pengkhianat ataupun Anda takutnya disebut sebagai penjilat. Ya. Sudah cukup Anda dan ante-ante Anda berkoar-koar sana sini, kita sebagai ini, kita sebagai itu. Ya, sis, harapan suram. Bye. Benarkah 300 ringgit Malaysia bila ditukarkan dengan mata uang rupiah 1 juta di Indonesia tidak akan jadi apa-apa? Bohong, itu hoax. Ya, geng, ya. Kita kalau beli bakso tuh dapat berapa mangkok, bisa membantu orang banyak, orang yang susahan, yang miskinan. Orang-orang yang mengatakan hal seperti ini adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, percaya diri, yang tidak tahu berasa bersyukur. Orang-orang seperti itu ya, geng, ya. Ikinya yakin mereka orang-orang seperti ini ya orang-orang kaya lah, kayak gitu. Orang-orang sombong, orang kaya. Ikinya pernah membuat konten kok. Bedanya orang kaya Indonesia dan bedanya orang kaya Malaysia. Kalau orang kaya Indonesia ya seperti ini contohnya, menyombongkan dirinya bahwa asalnya dia mampu. Itu. Dan apa namanya, bila dia kayak bicara tentang itu, dia merendahkan orang-orang yang di bawahnya kayak gitu. Seperti kita TKI dan TKW. Kita menyuarakan, membandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Bukankah ada tujuannya? Ada tujuannya, tapi kalian tidak paham apa yang ditujukan gitu. Aslinya ada tujuannya tuh ya sama, seingin kita tuh negara kita tuh sejahtera seperti dengan Malaysia kayak gitu loh. Peluang pekerjaan banyak, apa makanan dan minuman tuh murah-murah kayak gitu. Ya, dan fasilitas kesehatan terlengkap dan pendidikan untuk anak-anak kecil. Ingin semua kita itu, semuanya ingin sama dengan negara Malaysia. Tapi apalah daya pemimpin kita. Itulah kita membuat konten perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Seandainya ikinya berada di Australia, ikinya akan buat konten sama kayak gitu loh. Karena makin lama kita tuh makin cerdas, rakyat Indonesia tidak makin bobrok kayak gitu loh. Ya, tahulah kalau yang masih bobrok mungkin netizen-netizen yang kata dalam tempurung kayak gitu ya. Jadi buat sis Arahap ya, janganlah pernah merendahkan mata uang antara Indonesia dan Malaysia juga. Karena kita ke sini anak rantau tuh semuanya mencari uang untuk dikirimkan ke kampung halaman ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat. Semoga bermanfaat lah pokoknya. Dan semoga sampai ke sis Arahap itu juga ya, geng, ya. Oke, pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata, silahkan komen dekat bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.